Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video kali ini. Eh, di video sebelumnya kita sudah membuat sampai seperti ini ya. Boleh cek videonya di video yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita sudah membuat untuk tambah data seperti ini. Kemudian kita juga sudah membuat detailnya seperti ini. Kemudian kita juga sudah membuat untuk ubahnya dan juga untuk hapusnya. Nah, tapi mungkin barangkali masih banyak yang bingung ya, masih banyak yang error. Entah itu ketika menambah data, detail, ubah, hapus, dan ataupun menampilkan data seperti ini. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alur dari file-filenya seperti apa ya. Nah, itu mungkin yang akan kita bahas minggu ini. Jadi kurang lebih sebetulnya alurnya seperti ini. Jadi pertama kita punya tampilan di sini. Nah, ini garisnya kurang gede lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini adalah tampilan formnya. Ya, ini tampilannya. Jadi tampilannya itu yang mana? Tampilannya itu adalah yang ini. Ya, ini adalah tampilan. Kemudian ini juga adalah tampilan atau biasa disebut sebagai view-nya ya. Jadi ini adalah file view-nya. Ini filenya ada di first.php, kemudian yang ini ada di file pendaftar.php, kemudian detailnya ada di get data, kemudian ubahnya ada di get ubah. Nah, ini adalah tampilan ya atau view-nya. Nah, kita bisa sebut ini sebagai view atau tampilannya. Jadi pertama kita punya file tampilan ya, file-file tampilan. Nah, kemudian yang keduanya kita juga punya file. Ini adalah untuk pemrosesannya. Jadi ini file untuk prosesnya ya, untuk pemrosesannya, dan ini biasanya file untuk pemrosesannya ini menggunakan PHP ya, file untuk pemrosesannya. Jadi misalnya kita ada di misalnya simpan, kemudian ada di ubah ya, update data yang kemarin, kemudian untuk delete-nya seperti ini. Nah, ini adalah kita bisa bilang ini sebagai file untuk pemrosesannya, atau biasa juga orang disebutnya sebagai controller juga mungkin ya, seperti itulah, mirip-mirip lah ya, konsepnya seperti itu. Kemudian yang ketiganya kita punya database di sini. Ya, cuman kita database-nya itu langsung terhubung ke si MySQL-nya. Jadi kita nggak pakai file untuk model untuk ke database-nya. Database. Jadi kita punya 3 kerangka seperti ini sebetulnya di pemrograman kita ya. Jadi ada tampilan, ada proses, dan juga ada database. Nah, file ini, ketiga file ini saling berhubungan ya. Jadi ini berhubungan ke sini ya. Ini berhubungan ke sini, ini juga berhubungan ke sini. Nah, semua berhubungan. Ya, karena ini berhubungan, maka baik itu tampilan, proses, ataupun database-nya itu harus matching. Ini saya perbesar dulu tulisannya. Nah, ya. Jadi ketiga file ini harus matching semua. Nah, artinya harus matching itu seperti apa? Misalnya kita punya file tampil untuk menampilkan data ini ya, tambah. Nah, untuk tambah filenya adalah first.php kan, filenya first.php. Jadi di sini filenya kita punya first, kecil ya, first.php. Ini gedein dulu tulisannya. Kita punya di tampilan, kita punya file first.php. Nah, file first.php ini untuk memproses file first ini ya, itu adalah kita bisa lihatnya di formnya ya, di formnya. Nah, ini formnya ya, filenya first.php. Ini saya perbesar dulu ya.
Terus saya sembunyikan dulu sidebarnya. Kita bisa melihat file first ini nanti nyambungnya dengan file pemrosesan apa. Itu kata kuncinya ada di action ini nih. Ya, di formnya ada kata kunci action. Jadi di sini ini kata kuncinya adalah action. Action pada tag form. Jadi untuk mencari hubungannya Anda bisa cari form. Ini ya, saya kasih merah terus saya gedein lagi tulisannya. Yes. Jadi Anda bisa cari action pada tag form. Nah, itu akan merujuk ke file prosesnya. Jadi kalau misalnya di sini dilihat, file untuk pemrosesannya adalah simpan data. Jadi filenya adalah simpan data. Jadi file prosesnya di sini adalah simpan data.php. Kurang gede, gedein dulu ya, biar lebih leluasa nulisnya. Nah, sini digedein, ini juga saya perbesar, terus ini dihubungkan lagi. Ini kayak tutorial web desain ini. Ini pakai Inkscape ya, lebih ringan sih pakai Pinta, cuman Pinta saya suka error. Nah, jadi di prosesnya itu ada file simpan data. Hubungannya seperti apa? Kalau misalnya dilihat di simpan data itu sintaknya sederhana sekali ya, seperti ini sintaknya. Pertama di sini ada include koneksi. Nah, ini nanti nyambung ke database. Jadi ini nyambung ke database. Nah, jadi nyambung ke database-nya ini dengan menggunakan koneksi. File koneksi. Jadi nyambungnya dengan menggunakan file koneksi. Kok nggak bisa play? Oke. Ini saya nggak diedit ya ininya. Filenya. Nah, file koneksi ini sebetulnya Anda bebas. Nama filenya apa saja tuh boleh, silahkan. Bisa nama filenya misalnya koneksi.php. Bisa namanya koneksi.php. Atau Anda pengen filenya namanya config.php. Itu silahkan. Atau misalnya namanya mau con.php. Bebas, terserah ya. Nah, ini bebas, terserah namanya. Yang penting file ini itu harus disertakan di sini ya, disimpan datanya ya. Kenapa harus disertakan? Karena file koneksi inilah yang nanti akan menjembatani ke database gitu. Jadi file koneksi inilah yang akan menjembatani ke database. Makanya file koneksi ini harus kita sertakan di sini. Cara menyertakannya gimana? Jadi cara menyertakannya di situ Anda bisa cari include. Bisa include, bisa require one. Itu sebetulnya sih tergantung kebutuhan. Tapi dalam kasus ini kita coba pakai include dulu ya. Makanya di baris kedua ya, Anda bisa lihat di sini adalah include koneksi. File include koneksi ini menunjukkan bahwa nanti si file simpan data ini akan terhubung ke database ya. Simpan data ini akan terhubung ke database dengan menggunakan file koneksi ini. Isinya file koneksi apa? File koneksi isinya untuk menghubungkan data. Untuk menghubungkan ke database. Di file koneksi itu isinya, jadi sini saya buletin kali ya. Ini saya buletin. Isinya kosong. Ini garisnya kegedean.
Jadi file koneksi ini isinya sederhana banget, isinya cuma begini aja. Ini saya print screen aja. Nah, isinya seperti ini ya. Mudah-mudahan kelihatan. Saya perbesar aja. Isi dari file koneksi seperti ini. Pertama, isinya itu apa? Di sini ada MySQLi. Ini ya. Ini ada MySQLi. Saya kasih warna hijau. MySQLi ini adalah variabel. Cirinya dia variabel, dia menggunakan dolar ini. Dia variabel. Variabel untuk apa? Dia adalah variabel untuk menampung koneksinya. Jadi koneksinya ini adalah ini nih. Ya, ini adalah koneksinya. Nah, jadi di sini kita buat sebuah koneksi new MySQLi. Kita buat sebuah koneksi baru dengan menggunakan metode MySQLi. Isinya apa? Pertama di sini. Nah, ini saya kasih merah. Localhost ini adalah alamat server. Jadi ini adalah alamat server database. Ya, servernya server database. Di mana kita tahu alamat server database? Di sini. Localhost php my admin. Nah, ini database-nya terbuka kan? Ini database-nya terbuka. Nah, alamatnya ada di sini. Yang ini PHP My Admin, ini adalah aplikasi untuk DBMS-nya, ya. Kemudian localhost-nya inilah alamatnya. Jadi kalaupun misalnya nanti Anda simpan webnya di server, kalau misalnya servernya masih satu antara pemrosesan dengan database, maka umumnya alamatnya pasti localhost karena database-nya juga di situ. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan T-tier ya, 3 lapis jaringan, jadi ada klien, ada web server, kemudian ada database server, ini pasti alamat servernya akan berbeda, bukan localhost. Kalau misalnya komputernya beda. Tapi kalau komputernya sama, ini biasanya sih localhost atau bisa pakai 127.0.0.1 itu kalau pakai IP versi 4, kalau IP versi 6 nanti tinggal disesuaikan. Saya lupa alamatnya kalau IP versi 6, tapi masih jarang ya. Ini adalah alamat server ya. Jadi ini adalah alamat komputer yang kita peroleh dari ketika kita mengakses database-nya itu ke alamat mana. Nah, itu. Kemudian yang keduanya di sini root. Root ini adalah username. Jadi root ini adalah username akses database. Saya singkat DB ya. Jadi root ini adalah username untuk akses database. Kenapa di sini root? Karena kita pakai lokal. Selama pembelajaran ini juga saya pakai lokal. Nah, kalau misalnya kita pakai versi online, misalnya database-nya disimpan di server, atau misalnya Anda lokal terus tambahin keamanan segala macam di database-nya, dibuat sendiri usernya, misalnya di sini kita juga bisa sih create user. Agak lama lah repot kalau kita bikin create user lagi. Nah, ini ada user account. Nah, jadi username root, hostnya localhost, passwordnya kosong, global privilege-nya ini untuk privilege itu ini apa namanya, hak akses ya. Untuk hak aksesnya seperti apa. Nah, ini kita bisa tambahkan juga di sini kalau misalnya mau menambahkan, kan ada add user ya. Jadi kalau misalnya saya tambahkan user lain di sini, misalnya username-nya soft1. Oh, tapi ini PHP My Admin-nya pakai ini sih, pakai nah ini hostnya kita pakai localhost. Passwordnya misalnya saya pakai 123456, kemudian tulis ulang 123456, kemudian autentikasinya natif aja,
Terus misalnya ini privilege-nya kita pakai all aja. Kemudian ini SSL kita nggak pakai. Nah, ini tinggal di go aja. Nah, ini user sudah terbuat tuh, ada user soft1. Ya passwordnya yes. Jadi kalau misalnya saya buka PHP admin terus nanti minta login, kebetulan saya nggak pakai itunya jadi dilepas. Saya coba pakai Navigate. Jadi agak panjang nih, soalnya kita inian ke database juga sih. Bentar ya, sambil dibuka aplikasinya, karena ini videonya nggak akan saya edit. Ngedit itu rendernya lama. Ya males, mending langsung upload. Jadi apapun yang terjadi pada video ini, kalau misalnya ada kesalahan atau ada apa, ya, itu sama sekali nggak diedit ya. Oke. Saya pakai Linux. Jadi untuk menjalankan Navigate itu sebenarnya Navigate ada versi untuk Linux-nya juga, tapi saya pakai yang versi Windows, pakai Wine. Oke, kita buat koneksi baru di sini ya. New koneksi MySQL, connection name-nya misalnya soft1. Nah ini hostnya localhost, cuman username-nya bukan lagi root, karena tadi saya bikin di sini kan username-nya soft1. Aduh. Username-nya soft1, passwordnya tadi 123456. Kita coba tes. Akses denied. 123456. Kayaknya ada yang salah di itunya. Oke, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kalau dibahas beneran lama lagi. Jadi root ini adalah username untuk akses ke database. Kemudian yang keduanya, ini hati-hati nih. Ini adalah petik dua kali. Ini petik dua kali. Ini adalah password akses database. Jadi ini adalah password akses database. Yang saya putihin. Jadi ini adalah password akses database. Kenapa di sini kosong? Karena tadi ya kalau misalnya kita lihat di sini root ini passwordnya memang nggak pakai password. Jadi dia memang tidak pakai password, makanya kosong. Tapi kalau misalnya Anda pakai password seperti tadi saya bikin ya soft1 ini pakai password, Anda harus isikan di sini passwordnya apa. Ini passwordnya apa. Kemudian yang terakhir, part yang terakhir adalah ini belajar I5. Ini adalah nama database-nya. Jadi ini adalah nama database-nya. Ya, jadi ini adalah nama database-nya. Gimana kita dapat nama database-nya? Di sini. Ini adalah nama-nama database. Saya gedein. Ini adalah nama-nama database. Karena database yang kita gunakan adalah ini, belajar I5, maka di sini ini kita tulis belajar I5 juga. Kalau misalnya saya mau menghubungkannya ke misalnya ini 2020 sekolah. Nah, ini adalah potongan database. Ini udah 32 tabel padahal ini baru berapa? Baru 30%. Ya udah 30 tabel. Ya seperti itulah database dan nanti Anda juga bikin program ya seperti itu. Makanya yang sederhana ini harus benar-benar paham sekali. Jadi ini adalah nama database-nya. Ya, yang ini adalah nama database-nya. Kita dapat dari sini. Kalau misalnya Anda mau ganti, saya mau pakai ini absen. Oke, berarti ganti di sini namanya jadi absen. Ini opsional ya, Anda boleh sama boleh beda tergantung nama database Anda yang Anda gunakan itu apa. Nah, untuk baris ke-5 sampai ke-8-nya yang ini adalah untuk mengecek koneksi. Nggak pakai ini pun sebetulnya nggak apa-apa, cuman kalau misalnya nanti
koneksinya bermasalah, nggak akan ketahuan masalahnya di mana. Tapi kalau misalnya sejauh sintak ini benar sih, sebetulnya nggak akan ada masalah di koneksi, karena ini adalah untuk ngecek koneksi. Oke, itu ya. Jadi file koneksi seperti itu isinya. Jadi balik lagi, kita punya tiga kerangka untuk alur pemrograman database pada sesi video yang sebelumnya, yang kemarin itu linknya mungkin nanti saya kasih di atas ya kalau misalnya ini. Yang pertama ada tampilan kita filenya yang ini isinya file first.php. Di file first.php ini terhubung ke file proses. Menghubungkannya, Anda bisa lihat action pada tag form. Di file first ada di formnya, Anda boleh cari formnya. Ini ada form, ada action di sini. Nah, ini berarti nyambung ke file simpan data. Nah, jadi untuk prosesnya kita menggunakan file simpan data.php. Nah, baris yang kedua ini adalah file untuk menghubungkan proses ini ke database-nya, ya, untuk menghubungkan file ini ke database-nya. Selanjutnya saya save dulu biar nanti kalau diunduh gampang. Nah, selanjutnya di baris yang selanjutnya, baris keempat, ya, ini adalah dolar ini kan variabel ya, berarti ini adalah variabel. Query ini variabel. Nah, variabel ini isinya apa? Variabel ini isinya adalah perintah untuk menyimpan data. Karena simpan ini, ya, file simpan ini adalah file yang digunakan untuk menyimpan data ke database nanti, ya. Jadi file simpan data digunakan untuk menyimpan isian di first. Jadi ini menyimpan isian yang di first ke database di sini. Itu. Makanya di sini isinya query ini adalah perintah SQL untuk menyimpan data. Nah, perintah SQL untuk menyimpan data kita bisa lihat di sini, misalnya di sini. SQL. Itu ada insert nih. Nah, perintahnya seperti ini sebetulnya. Insert into pendaftar. Insert into pendaftar. Pendaftar ini apa? Pendaftar ini adalah nama tabel. Ini saya kan sini. Nah, jadi pendaftar ya. Saya kasih warna hijau, merah, hijau aja. Ini adalah nama tabel. Ya. Ini adalah nama tabel. Nama tabel yang dimana? Nama tabel yang ada di database. Jadi ini adalah nama tabel yang ada di database. Nah, nama tabelnya kita bisa lihat di sini di phpMyAdmin. Jadi kita masuk ke database-nya. Oke. Kita masuk ke database-nya, nanti ada nih table pendaftar. Kalau Anda nama tabelnya lain, misalnya nama tabelnya di sini bukan pendaftar, tapi nama tabelnya misalnya saya coba rename ini, saya ganti nama filenya. Jadi pendaftaran misalnya. Nah, Anda bisa lihat di sini nama, jadi klik ini ya. Anda bisa lihat nama tabelnya adalah pendaftaran. Di sini juga udah ikut berubah pendaftaran. Maka di sini Anda harus ganti juga jadi pendaftaran. Oke ya, jadi ini adalah nama tabelnya. Ini nama tabel. Jadi ini saya mau balikin lagi supaya nggak banyak merubah sintak nantinya. Pendaftar.
Nah, kemudian yang di sini di dalam kurung ini enaknya sih gini. Kalau misalnya Anda mau menambahkan data, Anda bisa masuk ke pendaftar, terus SQL tadi, terus insert. Anda copy aja ini nih. Nah, sampai values ini nih. Nah, ini di copy aja. Cuma nanti pendaftar ID-nya hilang. Kenapa pendaftar ID-nya hilang? Anda bisa lihat di strukturnya. Kenapa di sini tidak ditambahkan pendaftar ID? Jadi ini kan ada nama, kelamin ya, nama, kelamin, terus tempat. Di sini juga tempat. Nah, berarti ini ya, nama, alamat ya ini. Nah, screenshot aja deh. Masuk lagi ke sini. Di mana saya tulis? Sini aja. Jadi ini adalah nama kolom. Nama kolom di database. Nama kolom di database. Jadi yang ini semua ini adalah nama kolom di database. Ada nama, kelamin, tempat, tanggal. Nah, makanya meskipun ini ada di sintak PHP, ya, ini kan ada di sintak PHP, tapi ini harus sama dengan yang ada di sini. Harus sama persis dengan yang ada di sini. Beberapa kasus bahkan huruf besar huruf kecilnya juga harus sama ya. Nah, ini harus sama persis. Jadi kalau misalnya ini saya screenshot juga, tempel ke sini biar kelihatan damping-dampingan. Nah, Anda bisa lihat di sini. Nama, kelamin, tempat, tanggal, agama, anak, saudara, alamat, tinggal, HP, email, asal, tahun. Nah, ini harus sama persis. Nah, ini jadi ini adalah nama kolom yang ada di database. Ya, itu. Kemudian value-nya ini. Kalau value ini yang di sini saya pindahin ke bawah biar nggak bingung. Jadi tadi ya, kalau yang ini itu harus sama dengan di database ya. Yang ini harus sama dengan yang di database phpMyAdmin. Jadi ini file PHP, yang ini file database. Ini harus sama. Kalau ini yang ada pos-posnya, ini samanya dengan yang di sini, yang di first. Ini samanya dengan yang di sini. Kalau misalnya ini saya potong ya, segini aja lah. Jadi Anda bisa lihat nama ya, ini pos nama ya, itu harus sama dengan name di sini. Ini nggak bisa default warnanya malah gedein biar lebih kelihatan. Nah, jadi nama di sini itu harus sama dengan yang di sini. Begitupun di sini ada kelamin kan. Nah, Anda bisa lihat di sini kelamin. Ini kelamin. Ini kalau nggak lurus, anggap aja lurus ya. Kasih warna hijau biar kelihatan. Anda bisa lihat di sini. Ini kelamin sama dengan yang di sini. Begitupun yang di bawahnya. Ini ada tempat. Jadi saya screenshot lagi. Paste lagi di sini biar lebih kelihatan. Ini tempat. Tempat sama dengan yang di sini. Salah ya, tuh tempat sama dengan di sini. Jadi kalau misalnya Anda di sini namanya bukan tempat, di sini misalnya
TMP lahir. Kalau misalnya di sini TMP lahir, maka ini TMP lahir, maka disimpan juga bukan tempat lagi, tapi TMP lahir. Ini saya simpan nggak apa-apa. Ini saya simpan juga. Ini harus sama. Jadi kalau di sini TMP lahir, saya screenshot. Ini TMP lahir, maka yang tempat ini juga harus ganti. Jadi TMP lahir juga. Tuh, sini. Ini sama sini. Jadi seperti itu hubungannya. Ya, nah, saya harap ini sudah mulai paham ya untuk hubungan-hubungannya. Nah ini petik hati-hati juga dengan petiknya. Makanya saya kasih tips ketika bikin pemrograman, usahakan kalau misalnya Anda bikin petik, tutup langsung. Jangan dulu misalnya Anda bikin petiknya satu gitu, terus ditulis dulu apa gitu. Nah kalau misalnya nanti ada ketemu kutip satu, bisa jadi kutip dua sebagai penutupnya lupa. Tuh, makanya saya sarankan entah itu bikin buka tutup, atau misalnya buka tutup seperti ini, atau misalnya petik dua, atau petik satu, atau kurung kotak, atau kurung kurawal, itu usahakan sama tutupnya dulu. Ya, sama tutupnya dulu, biar kita nggak lupa. Ya, biar kita nggak lupa nanti ininya seperti apa ya untuk tutupnya. Nah, terakhir ini untuk simpannya ya. Ini MySQLi itu adalah ngambil dari file koneksi. Jadi di sini variabelnya MySQLi, maka di sini juga variabelnya harus MySQLi. Karena tadi kan ini nyambung dengan file koneksi. Nah, ini saya gulung. Jadi ini MySQLi ini variabel yang diambil dari file koneksi. Jadi kalau file koneksinya di sini Anda bukan MySQLi, maka di sini juga Anda jangan MySQLi. Kemudian query ini adalah ke sini nyambungnya. Ini saya screenshot kali ya. Nah, ini saya screenshot. Ini. Terus saya ini koneksinya juga saya screenshot lagi. Nah, jadi MySQLi ini nyambung ke sini. Ya, rendah garisnya begitu. Nah, ini nyambung ke sini. Terus query-nya itu nyambungnya ke sini. Jadi ini harus sama persis. Kalau di sini MySQLi, termasuk huruf besar kecilnya. Di sini juga harus MySQLi, besar kecilnya juga sama. Di sini query, di sini juga harus query, besar kecilnya juga sama. Nah, seperti itu kira-kira hubungan antara tampilan, proses, dan database. Makanya ketika bikin program itu saya selalu pastikan saya buka database-nya. Ininya saya buka tampilannya, kemudian untuk database untuk PHP-nya juga udah biarin aja kebuka seperti ini. Bahkan ada beberapa yang terbiasa pakai separator seperti ini ya. Kalau saya kadang-kadang suka bingung kalau pakai separator kayak gini. Nah, kayak misalnya ini sini simpannya dipecah koneksinya. Nah, ini bisa juga dipecah-pecah seperti ini. Cuman saya tuh udah biasa aja kayak gitu. Oke, itu ya. Jadi pada video ini mungkin segitu. Termasuk di file-file yang lain juga sama. Misalnya untuk ngubahnya, ini kembali ubah. Tampilannya ada di get ubah. Jadi kita buka tampilannya, get ubah. Ini saya tutup semua biar nggak heureun.
get ubah. Bener ya, get ubah. Nah, ini get ubah. Termasuk ini juga sama. Nah, cari formnya. Jadi ini kan tampilan, get ubah ini kan tampilan. Ini tampilan, get ubah. Get ubah. Besar ubahnya. Ini tampilan, get ubah ini tampilan. Anda cari untuk pemrosesannya, cari action pada form. Anda boleh pakai Ctrl F ya untuk mencari, cari aja form gitu. Terus tuh cari mana tag form, yang merahnya form. Mana form. Nah, ini ya, ada form. Nah, cari actionnya. Oh, update data, berarti ini nyambung ke file update data. Update data, mana update. Nah, ini. Nah, dia nyambung ke sini. Ini juga isinya kurang lebih sama. Oh, sama persis malah. Sama persis, yang beda cuma di query-nya, yang beda query-nya. Kenapa beda query-nya? Karena query-nya ini adalah query SQL. Kalau misalnya mau belajar lagi query SQL-nya untuk update kayak gimana, masuk aja ke SQL. Sini ada update. Update pendaftar, set pendaftar ID. Kenapa kita nggak pakai pendaftar ID-nya? Termasuk tadi di file simpan juga ya. Nah, ini nggak ada pendaftar ID-nya. Nah, ini juga kemarin ada yang bermasalah di pendaftar ID. Kenapa nggak ada pendaftar ID-nya? Karena ini bisa dilihat di strukturnya. Pendaftar ID itu kita set primary key dan auto increment. Auto increment itu adalah nambah otomatis. Dia nambah otomatis, makanya kita nggak perlu nginputin lagi karena dia akan nambah otomatis, dan ini juga nggak mungkin dirubah karena ini menjadi kunci. Tuh ada gambar kuncinya, primary key. Kalau misalnya Anda di sini belum auto increment, ya jadi ini masih biasa, misalnya belum ada di extra-nya belum ada auto increment, gimana caranya? Anda masuk aja ke change. Terus di sini ada AI, ini dicentang nih AI-nya. AI-nya dicentang. Nah, ini nanti ada auto increment, dan auto increment itu harus primary key. Kalau bukan primary key nggak bisa. Misalnya nih, nama kita set auto increment, dia pasti error karena nama ini bukan primary key. Gitu ya. Makanya kita nggak pakai pendaftar, dan untuk diubah pendaftarnya itu disimpan di bawah. Nah, where pendaftar ID. Kemudian di get ubah juga di atasnya ada. Ini konsepnya sama ya, konsepnya sama seperti tadi itu apa, nyimpen juga sama ya. Jadi ini kan include koneksi, tadi sama include koneksi, fungsinya untuk menghubungkan ke database. Query tampil, ada dolarnya berarti ini variabel. Isinya adalah perintah SQL untuk menampilkan data. Ya, perintah SQL untuk menampilkan data. Select bintang from pendaftar. Pendaftar ini adalah nama tabelnya, where pendaftar ID ini primary key-nya. Nah, primary key-nya didapat dari mana? Didapat dari ID yang di get ketika pendaftar. Jadi ada di sini kan ada file untuk ininya ya. Nah, ini. Nah, nih get ubah haret get ubah tanda tanya row tampil pendaftar ID. Jadi pendaftar ID ini dikirimkan ketika kembali ketika diklik ubah ya, ketika diklik ubah kita copy ininya, coba kita copy link location, terus saya paste nya di sini biar gede. Segede ini. Get ubah tanda tanya ID sama dengan 2. Jadi dia akan mengirimkan ID ke file get ubah. Dia akan mengirimkan ID-nya 2 ke file get ubah. Makanya di file get ubah, ya ini file get ubah, kita tangkap ID-nya. Cara nangkapnya pakai get ini. Ini ada di video yang pertama, metode
judulnya apa ya, saya lupa, HTML method post sama get gitu ya, pokoknya mah cari aja nanti, atau videonya nanti saya akan linknya di atas kalau nggak malas ngeditnya. Oke, ya seperti itu. Jadi dia akan melakukan pencarian select bintang from pendaftar where pendaftar ID sama dengan, ini saya mau coba copy, kemudian kita coba jalankan di SQL. Kalau misalnya ini ya, sini kan ada tuh select bintang from pendaftar. Ini saya gedein. Ini benar nggak sih saya buka? Oh ini Chrome. Nah, yang ini pendaftar, masuk ke SQL. Ini saya paste di sini, saya gedein. ID-nya itu kan tadi ya yang dikirim. ID-nya yang dikirim ya ini. ID-nya 2. Jadi kalau di sini untuk ngejalanin jangan pakai get, dia akan jalan. 2. Tuh, muncul datanya. Nah, ini data ini kita bukan munculkan di PHPMyAdmin, tapi kita munculkan di programnya. Jadi ketika ubah ini akan memunculkan datanya. Makanya kita tampung ke dalam variabel, kemudian variabelnya kita jalanin tampil. Jadi saya coba ini ya, screenshot, kita lihat persamaannya di mana. Tadi di mana perintahnya? Nah ini nih, ini ya. Atau saya bikin lagi nih. Nah ini untuk yang update nih. Ini update. Ini untuk menampilkan data ya. Ya ini di halaman, apa, get ubah ya, get ubah. Ini di get ubah. Terus, ini videonya jadi panjang. Ini di get ubah. Ya, ini di get ubah. Nah, terus satu lagi. Ini di tadi simpan. Ini di simpan data. Yang ini disimpan. Anda bisa lihat polanya sama. Kok simpan. Nah, polanya sama. Ya ini koneksi, query, terus tampil. Ya polanya sama. Cuman bedanya kalau yang simpan data, karena si datanya itu tidak akan dikeluarkan, jadi ya udah. Tapi kalau di get ubah, karena datanya diambil, maka dia ada perintah tambahan nih. Ya, ini perintah tambahan untuk menampilkan datanya. Nah, Anda bisa lihat juga di tempat yang lain, misalnya di pendaftar ini. Sini. Polanya sama juga. Kecilin dikit. Ini saya geser ke sini. Nah, Anda bisa lihat di sini polanya sama juga. Ya, include koneksi, query tampil, row tampil. Bedanya dengan get ubah, ini di file apa sih? Pendaftar.php. Ini sama kan? Include sama include. Query tampil sama query. Terus tampil sama ke sini. Dengan ini sama juga. Saya kasih warna merah. Ini row tampil itu sama juga dengan ini. Polanya sama, termasuk juga dihapus juga. Kita lihat delete data. Nah, sama juga polanya. Nih. Tuh, sama juga polanya. Koneksi, query, hapus. Untuk menjalankan query-nya. Kalau cuma beda nama variabel aja. Ininya sama, MySQL query.
MySQL query, MySQL query, MySQL query. Jadi untuk menjalankan query itu perintah yang digunakan adalah MySQL query. Untuk nampung data MySQL fetch. Ini untuk nampung data. Ya, ini nampung data, guys. Nah, ini nampung data. Kalau ini untuk menjalankan query. Oke, itu aja mungkin di video kali ini. Mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham ya diulang-ulang aja videonya gitu ya. Dicoba aja, karena kalau nggak dicoba tuh nggak akan bisa. Itu aja mungkin supaya nggak kepanjangan. Terima kasih atas waktu dan kuotanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.